Halo, Assalamualaikum Sobat Ngoceh, welcome back to my podcast Ngoceh. Di episode kali ini gue akan kembali membacakan cerita yang sudah gue terima di project Ramadan tahun ini. So, cerita satu ini berasal dari teman gue yang punya cerita hijrah yang sangat menginspirasi. Jadi cerita ini sebenarnya sudah sering gue dengar di beberapa forum tertentu. Lalu gue melakukan pendekatan ke dia dan gue tanya, boleh nggak kalau misalkan cerita hijrah lo diceritakan kembali ini ke gue dalam bentuk word gitu. Nanti gue akan baca di project Ramadan gue tahun ini di podcast gue, mau nggak? Dan ternyata dia bersedia, dan jujur ini adalah sebuah kehormatan yang besar bagi gua untuk bisa atau punya kesempatan menceritakan ini kepada teman-teman semua. Karena cerita hijrah ini adalah salah satu yang menguatkan gua. Gue bukanlah niatnya sekarang gitu kan, dulu yang lebih parah lagi daripada saat ini gitu. Walaupun sekarang juga masih belum bye-bye banget ya. Tapi ya itu cerita hijrah ini tuh mengajarkan gua bahwa yang namanya hijrah itu bukan gak terlalu sulit gitu. Yang sulit itu justru istiqomah. Orang hijrah berpikir kalau misalkan dia hijrah ngikutin ajaran Allah, maka Allah akan kayak baik gitu sama dia, kayak ya udah semenjak dia hijrah gue akan kasih yang baik-baik. Enggak. Justru saat lu hijrah, Allah akan justru menguji lu seberapa kuat niat lu untuk hijrah ini. Dan itulah sulitnya istiqomah untuk tetap berada pada track ini saat Allah justru malah menguji lu, padahal lu kan ngikutin ajaran dia gitu, ajaran Allah gitu kan. Tapi kok malah diuji seperti ini ya. Nah, kalau orang yang nggak istiqomah, yang nggak kuat nih, akhirnya dia nggak akan hijrah nih, balik lagi ke yang masa lalu. Nah, cerita kali ini mengajarkan gue bahwa istiqomah itu sangat penting dan emang sangat sulit untuk dilakukan. So ya, gue akan ceritain ini lebih lanjut. Ini dia podcast Ngoceh 30 hari Project Ramadan dari gue, Nini Kashifa. Enjoy. Bismillah. Perkenalkan, aku adalah sebagian dari muslimah yang pernah melalui masa jahiliyah sebelum adanya aku mengenal syariat Islam dengan baik. Singkat cerita, aku hanyalah buih yang tenggelam di gelombang nafsu saat itu. Menjalani keseharian dengan memiliki kebebasan sejak kecil. Dilahirkan dari keluarga yang masih belum banyak mengajari tentang syariat sejak kecil. Dan inilah dia cerita dariku, hijrahkan diri, istiqomahkan hati, lilahkan tujuan. Keluargaku hidup berkecukupan. Perekonomian pun baik karena seringnya ayah dan ibu berjualan ke sana kemari. Namun, ada saatnya Allah menguji keimanan seseorang. Ayah masuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat semenjak kami tinggal di Jakarta. Tiap malam keluar rumah bermain kartu bersama teman-temannya. Jika bahasa kasarnya seperti bermain judi dengan kartu lah. Itulah saat keluarga dilanda kegelisahan hingga seringkali mendengar pertengkaran antara ayah dan ibu yang membuat aku, adik, dan kakak menangis setelah itu. Perih dan hancur rasanya saat itu. Ibu yang semakin hari sering sakit karena memikirkan ayah dan anak-anak yang masih kecil. Aku pun masih beranjak umur 5-6 tahun saat itu. Apalagi saat itu aku adalah anak yang didiagnosa dengan memiliki keterbatasan, yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Tak bisa membaca dan menulis hingga beranjak naik kelas 2 SD. Takdir Allah berkata lain. 2 tahun berikutnya, Allah menegur ayah dengan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kakinya mengalami benturan dan tidak bisa jalan selama 1 tahun. Dan harus diamputasi. Itulah tamparan Allah yang telah memberikan pengalaman yang berharga saat itu. Dari kejadian itu, alhamdulillah semua berubah setelah beberapa tahun kemudian. Kami akhirnya pindah ke Depok dengan penghidupan yang baru, memiliki adik baru, itulah salah satu anugerah terbesar keluarga kami. Ayah tidak lagi memulai permainan itu, dan ibu pun sudah mengikuti pengajian di sekitar rumah. Namun, aku masih belum hijrah saat itu. Sejak kecil selalu bersahabat dengan anak laki-laki hingga beranjak SMP. Sifat pun tomboy, kelaki-lakian pun masih ada. Permainan laki-laki pernah dilakukan, main Tamiya, gundu, manjat pohon, hingga kami menjadi sahabat sejati. Pakaian pun jangan ditanya, hampir yang dipakai celana jeans, baju kodok, dan sandal pun laki-laki. Bahkan ketika mau mos saat SMA, diminta foto masa kecil, mereka tak percaya bahwa yang difoto adalah perempuan. Mereka bilang itu laki-laki. Banyak hal yang terjadi dalam hijrah. Mulai dari soal percintaan yang akhirnya mengubah dari sifat tomboy ke feminim sedikit demi sedikit. Maklum, anak ABG mulai memakai fashion yang berganti dengan stylish model kekinian.
Di dalam soal percintaan, qadarullah, Allah selalu menjaga hati, walaupun saat itu di dalam hati bilang, Allah itu gak sayang sama aku. Masa cinta aja gak dikasih? Duh, ngakak kalau ingat ini. Selalu mengira bahwa Allah gak sayang, karena seringnya setiapnya datang mengutarakan perasaan, namun ternyata itu hanyalah tipuan belaka. Betapa sakitnya hati itu saat tahu bersyukur karena eh, Allah sedang menguji hatiku. Tapi kini sadar dari kejadian itu, alhamdulillah malah jadi bersyukur karena Allah masih menjaga rasa cinta ini. Mungkin akan datang cinta yang sejati untuk yang pertama dan terakhir. Hehehe. Lalu beranjak bersekolah di Man, sifat lebih nyaman bersahabat dengan laki-laki masih ada. Saat itu bertemulah dengannya ketika di salah satu ekskul. Karena selalu bersama dalam sebuah proyek dan saat itu belum mengenal batasan, rasa itu mulai muncul. Kami bersahabat, tapi seperti hubungan tanpa status. Selalu berkirim surat-suratan di kelas yang jadi perantara teman. Hingga akhirnya muncullah rasa cinta satu sama lain. Entah kenapa setiap rasa cinta itu hadir seperti Allah menghindari dari perbuatan itu. Sama halnya di MTS. Setelah pengucapan rasa suka si laki-laki ini, ternyata dia bilang, udah lupain aja apa yang gue bilang. Sedih, sakit emang, tapi sadar kalau perbuatan itu salah. Sampai pernah teman sebangku yang gak pernah pacaran bilang, gak apa-apa, mungkin Allah pertemukan dengan seorang yang gak pacaran juga, yang sekarang dia lagi berusaha untuk menjaga hatinya juga. Cilep, berasa jadi mikir saat itu. Ya juga ya, mungkin ini tanda kasih sayangnya. Dan mungkin juga ini adalah doa dari sahabat-sahabat perempuan yang saat itu aku belum mau masuk Rohis. Mereka gak menjudge tapi memberikan nasihat. Merekalah yang membawaku hijrah sampai saat ini. Jazakillah khairan untuk sahabat yang telah mengenalkan aku tentang Rohis dan Liko. Walaupun sadar telat banget ikut Rohis pas kelas 11 semester 2, mulai merasa indahnya ukhuwah tanpa melihat aku yang masih belajar pakai kerudung double. Saat itu pembahasannya tentang hubungan antar lawan jenis seakan menampar apa yang disampaikan Murabiyah. Sejak saat itu, perlahan-lahan aku menjauh dari sifat kejahiliahan yang masih berdekatan dengan yang bukan muhrim, apalagi bersahabat, yang selalu nanyain kabar, yang selalu ngasih motivasi setiap hari. Merasa udah kayak pacaran deh, tapi kayak hubungan tanpa status. Astagfirullah. Perbedaan itulah yang akhirnya kupahami bahwa persahabatan ini tidak baik jika harus dilanjutkan karena endingnya pasti ada perasaan satu sama lain. Perlahan-lahan duniaku berubah. Dia tak lagi mendekat, malah menjauh. Teman-teman yang mengecengin kami berdua akhirnya terdiam. Mereka tahu kalau aku sudah bagian dari anak Rohis. Tidak ada lagi surat-suratan dan surat terakhir mengatakan untuk kita saling menjaga agar tidak melewati batasan yang tidak Allah sukai. Sebelum memutuskan untuk hijrah, semua itu sudah dipikirkan matang-matang karena Allah yang mempertemukan kita dan Dia pun yang akan memisahkan jika bukan dalam koridor yang baik. Semenjak di Rohis, jadi belajar memakai jilbab yang double 2, walaupun saat itu masih belepotan makanya suka kebalap gitu. Berjalannya waktu, semakin kita berniat untuk hijrah akan ada satu kondisi di mana Allah menguji kembali dengan namanya perasaan. Tapi kali ini ada sahabat-sahabat yang sudah menasihati akhirnya untuk bisa memperteguh tekad. Dibuatlah proposal hijrah pas naik kelas 3 SMA di sebuah kertas yang isinya tentang kalimat proklamasi yang isinya berjanji untuk hijrah karena Allah yang ditempel di kamar. Walaupun ketika masa pemakaian kerudung yang panjang-panjang, keluarga kurang menyetujui. Ngapain pakai yang panjang-panjang? Pakai biasa aja. Aku hanya tersenyum dan bilang, gak apa-apa, adem juga kok makainya. Namun keseringan aku pakai kerudung panjang, akhirnya keluarga pun jadi terbiasa. Alhamdulillah, Allah mengabulkan satu proposal itu untuk back to hijrah. Ujian datang kembali. Saat melewati masa kuliah di jurusan teknik yang notabene mahasiswanya jarang pakai kerudung syar'i, apalagi rok, karena kampus itu umum, jadi ada mayoritas muslim dan ada juga non-muslim. Itulah tantangan dakwah pertama di dunia perkuliahan karena dalam kelas hanya aku sendiri yang memakai rok atau gamis. Sampai pernah ada yang berkata, ih ini hijab atau tapak meja, gede bener. Namun teringat pesan Murabi, setiap ada candaan seperti itu, hadapi dengan senyuman dan candaan juga, karena suatu saat nasihat itu akan kembali pada hati mereka. Alhamdulillah ternyata benar, 2 tahun berikutnya
Satu persatu mereka memutuskan untuk memakai jilbab, bahkan ada yang sesekali memakai rok walaupun belum konsisten. Tapi betapa bahagianya saat itu melihat mereka satu persatu hijrah dalam satu kelas. Meskipun masih ada yang memakai jilbab gaul, tapi semua itu proses ya. Ketika wisuda 2016, 95% mereka mengenakan hijab. Alhamdulillah, itulah berkah dan hidayah dari Allah. Dari hati akan sampai ke hati juga. Terpenting selalu mendoakan untuk orang-orang di sekitar kita. Di saat kebahagiaan yang Allah hadirkan, Allah uji kembali dengan keteguhan hijrah yang kunamai saat itu antara impian versus keimanan. Bukan lagi soal perasaan, tapi lebih naik lagi tingkatannya, menguji kesabaran ketika harus memilih impian atau istiqomah. Ya, sejak lulus kuliah berharap ingin melanjutkan S2 ke luar negeri, terutama di negeri Sakura yaitu Jepang. Qadarullah setelah lulus, mengikuti tes magang kerja dengan jalur beasiswa di salah satu lembaga tes, dan aku sebenarnya niat pengen kerja sambil lanjutin kuliah S2. Aku ikuti segala macam persyaratannya, mulai dari tes fisik, tes mata, tes tulisan, dari hiragana dan sedikit katakana, tes umum sampai check up kesehatan dilakukan saat itu bulan Ramadan loh. Meskipun puasa harus menjalani tes olahraga dari mulai lari, lompat, dan push up yang melebihi dari 20 kali, yang kadang tergiur untuk bikin aku buka puasa aja. Bermodalkan niat dan merasakan yakin bahwa aku akan lulus. Akhirnya, benar juga, 4 hari setelahnya aku dinyatakan lulus dan dikabarkan keberangkatan setelah Idul Fitri. Namun ada satu persyaratan yang membuatku enggan melanjutkannya. Aku dikabarkan lulus di tempat A dan juga dikabarkan lulus di tempat B. Jadi aku lulus karena aku adalah lulusan teknik kimia dan saat itu perusahaan di Jepang sedang membutuhkan lulusan dari jurusan tersebut. Nah, jadi aku lulus beasiswanya dan aku juga lulus di perusahaan B. Saat itu dikabarkan jika lulus beasiswa ini akan dibiayain pulang pergi, diberikan asrama selama bekerja di sana, lalu diberikan sangu dan gaji sekitar 10 jutaan per bulan. Karena 2 perusahaan besar itu aku dinyatakan lulus, tinggal milih aja mau masuk yang mana. Sampai mereka ngehubungin aku 2 kali telepon. Hingga di kesempatan kedua, saat aku ditelepon yang kedua kalinya, mereka menego untuk menutup jilbab, tapi aku nggak bisa. Jadi aku diminta untuk ngebuka jilbab aku sebagai syarat untuk bisa lanjut kerja di perusahaan tersebut. Akhirnya ya bismillah, walaupun aku pengen banget kerja di sana, walaupun itu adalah impian aku, akhirnya aku memutuskan untuk mundur. Dan namaku akhirnya terblacklist dari lembaga tersebut. Masya Allah. Itulah pergolakan ujian yang kedua saat hijrah. Antara bisikan setan dan malaikat seakan-akan berseteru dalam pikiran. Perdebatan antara keluarga terus terjadi saat bilang aku mau mundur dari penerimaan beasiswa ini. Karena syaratnya selama di perusahaan tersebut harus membuka jilbab. Walaupun ada keluarga menyetujui, gak apa-apa kalau di dalam buka. Kan nanti pas keluar pakai lagi. Namun tekad ini tetap bulat. Karena memikirkan bagaimana bila terjadi kecelakaan di dalam dan meninggal dalam keadaan gak pakai jilbab. Nauzubillah min zalik. Seringkali pergolakan batin tersebut memuncak karena perdebatan antar keluarga yang tak juga mereda. Hanya satu saat itu, minta sama Allah karena Allah yang menetapkan hati ini. Di saat tak ada dukungan yang sama, alasannya ya karena nyari kerja kan susah dan gajinya juga lumayan kan. Apalagi itu di awal-awal lulus kuliah. Tapi ada Allah yang selalu jadi tempat curhat. Hari berganti, setelah perdebatan itu selesai, tiba-tiba datang kembali ujian dari tempat lain, yaitu ditawarkannya ke lokasi cabang A, B, C, dan D, tapi kutolak kembali dengan melihat karena ketidakridhoan Allah memilih tempat kerja itu. Ternyata setelah ditelusurin via Google dan dari pernyataan teman-teman yang sudah resign dari tempat itu, semua pekerjaannya berkaitan dengan riba. Mendengar aku menolak pekerjaannya itu, perdebatan lagi antar keluarga terjadi lagi. Akhirnya mencoba untuk memahamkan mereka saat itu bahwa aku ingin mendapatkan pekerjaan yang halal dan Allah ridho. Itu apa ya, kayak tujuanku aja gitu saat itu. Gak mau yang muluk-muluk, yang penting Allah ridho dan halal. Walaupun kadang memang menangis karena tak ada dukungan di internal, tapi selalu minta sama Allah agar membolak-balikan hati keluarga dan memahamkan mereka. Aktivitas saat itu hanya bisa curhat dan menangis di hadapan Allah. Walaupun saat itu gaji pertama setelah lulus kuliah hanya 500 ribu rupiah, itu pun hasil menulis, tapi alhamdulillah ya sedikit itu semoga menjadi berkah. Dan tak ada sepeser pun aku mengambilnya, kuberikan semua kepada ibu. Allah punya rencana yang besar ketika kita mampu mempercayai bahwa ada Allah pemberi keputusan yang terbaik. Tahun 2017, 2 perusahaan besar yang kutolak saat tes beasiswa magang itu,
Allah gantikan dengan 2 tiket besar untuk ayah dan ibu berangkat umroh di tahun 2018, Desember tahun lalu. 2 tiket itu dibiayain oleh Allah dengan perantara dari kelulusan tes kantor ayah. Tanpa sengaja ayah terpilih dalam rombongan bisa umroh. Padahal jika dari kualifikasi belum bisa masuk karena satu hal, ayah tak bisa membaca huruf bahasa Arab atau Al-Quran. Hanya bisa Latinnya dalam bahasa Indonesia saja. Namun lagi-lagi itulah rencana besar Allah. Sujud syukur sekeluarga hari itu saat diberitahukan kedua orang tua berangkat ke Tanah Suci. Isak tangis yang gak bisa terbendung saat itu bercampur rasa rindu untuk menanti kehadiran kepulangan ayah dan ibu dari Tanah Suci. Berharap Allah terus menjaga dan melindungi mereka. Akhirnya sekarang ibu senang memakai kerudung yang panjang dan ayah sekarang rajin ke masjid. Gak pernah absen walaupun subuh. Ia tetap ke masjid. Semua ini kuasa Allah. Terkadang kita harus melepaskan dan mengorbankan sesuatu karena Allah. Hingga suatu saat nanti pengorbanan itulah yang akan menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Tahukah sahabat, setelah kejadian harus mengorbankan 2 impian itu, selain Allah hadiahkan umroh kepada kedua orang tuaku, qadarullah tahun 2018 beasiswa datang silih berganti. Satu diantaranya adalah kuliah di salah satu kampus dengan beasiswa full hingga 2 tahun, belum lagi beasiswa non-akademik dan skill, jadi ada 3 lembaga yang membiayai full beasiswaku saat ini. Tak lama, dreams to keluar negeri, walaupun bukan ke Jepang sih, Allah hadiahkan aku berangkat ke Malaysia mewakili panitia dari Indonesia dalam proyek internasional. Sampai saat ini aku merasa pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Inilah aku si pendosa dulu, yang sekarang masih ingin terus belajar hijrah dan memperbaiki diri. Satu pernyataan yang kupesankan untuk sahabat ketika aku mengalami titik jatuh bangun ini. Biarlah kita kehilangan sesuatu karena Allah, asalkan bukan karena dreams atau sesuatu itu kita kehilangan Allah. Karena jika kita kehilangan Allah, kepada siapa lagi kita meminta perlindungannya? Wow, keren banget. Quotes terakhir yang bilang kalau misalkan jangan sampai kita kehilangan Allah karena kita mengejar mimpi kita. Itu keren banget. Dan ya, kebacakan ya gimana susahnya untuk istiqomah saat kita memutuskan untuk hijrah. Pasti ada banyak banget cobaan bertubi-tubi untuk bisa nih, untuk Allah yakin nih kalau misalkan kita memang udah hijrah nih demi Allah gitu, lillahi ta'ala. Masya Allah. Wah, ini pembelajaran banget sih, karena apalagi orang kayak gue ya kan, masih banyak banget salahnya, masih banyak banget kurangnya, masih banyak banget gak konsistennya gitu kan. Tapi ya selangnya semuanya itu berproses sih. Kayak tadi kata teman gue ini kan, gak apa-apa pakai jilbab, masih jilbab gaul gitu, it's okay ya, karena semua itu masih berproses. Yang penting kita jangan gigi mundur gitu gak sih, kalau misalkan lagi hijrah jangan sampai kita akhirnya mundur selangkah, 2 langkah, akhirnya malah beneran gak jadi hijrah. Semoga sih kita seperti itu. Dan semoga untuk teman-teman yang sedang hijrah saat ini, yang sedang memantapkan diri untuk hijrah, makin termantapkan hatinya dan siap untuk istiqomah. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you so much for listening. Sorry kalau ada salah kata. Bye bye. Wassalamualaikum.